Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan update 3 berita baik ya Bapak Ibu. Yang pertama, ini terkait dengan pertanyaan banyak subscriber juga nih. Pertanyaannya seperti ini, Min, apa betul pencairan TPG Triwulan 1 mulai hari ini? Oke, hari ini yang dimaksud 5 Mei ini Bapak Ibu ya. Nah, kami sudah rangkum 3 berita baik. Yang pertama terkait dengan pertanyaan subscriber tadi Bapak Ibu. Jadi, guru sertifikasi yang sudah terbit SKTP di atas 10 April ya, 11 April ke atas itu, tapi belum cair, itu sudah ada info valid untuk pencairannya. Info dari tim validasi pusat bahwa yang disampaikan pada 30 April malam yang lalu menyampaikan pencairan itu antara 7 sampai 10 hari ke depan. Dengan demikian, guru yang sudah SKTP sudah mulai bisa menunggu pencairan mulai hari ini Bapak Ibu 5 Mei sampai 10 Mei, Senin sampai Jumat ya. Ini kita rujukannya atau referensinya info dari tim validasi tersebut. Dan juga perlu Bapak Ibu pahami bahwa ini kan masuk pencairan tahap 5 nih yang kita tunggu sekarang. Pencairan tahap 4 yang lalu, ini sebagai gambaran Bapak Ibu, itu tidak bersamaan dalam satu hari. Dalam beberapa hari berturut-turut berlangsung pencairan. Jadi kalau misalnya ada pencairan hari ini, misalnya di daerah A sudah cair, kemudian Bapak Ibu merasa kok kami tidak cair. Nah, kalau kita lihat realisasi tahap 4 yang lalu memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam satu hari itu tidak total semua, menyusul besoknya, besoknya lagi dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi dalam beberapa hari berturut itu proses pencairan berlangsung. Dan sejauh ini pantauan kami hari Senin 5 Mei pukul 10.00 WIB pagi ini Bapak Ibu terpantau belum ada pencairan. Biasanya memang kalau ada pencairan itu diprosesnya mulai siang biasanya Bapak Ibu. Kami akan update jika hari ini sudah ada pencairan, kami akan pantau informasinya di lapangan di daerah-daerah, kami akan sampaikan ke Bapak Ibu di video berikutnya. Kami sedang pantau hilalnya Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu sudah ada titik terang nih, mulai hari ini kita sudah bisa menunggu Senin sampai Jumat ini Bapak Ibu ya, setidaknya berdasarkan info dari tim validasi itu rentang waktunya Bapak Ibu ya. Kemudian kabar baik yang kedua, ini juga baru-baru diumumkan oleh Menteri Bapak Ibu bahwa guru honorer yang belum sertifikasi itu akan diberikan bantuan langsung, transfer langsung juga sebesar 300 sampai 500 ribu rupiah per bulan. Program bantuan untuk guru honorer yang insya Allah akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu guru. Yang angkat tangan mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan. Karena nanti yang tahu siapa yang mendapatkan Profesor Nunu, saya pun tidak tahu. Kabar baik yang ketiga Bapak Ibu adalah bahwa kan kita ketahui saat ini masih banyak guru-guru yang belum S1, hanya lulusan SMA, D1 atau D2. Nah, pemerintah akan berikan bantuan pendidikan sebesar 3 juta per semester Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya insya Allah juga ada bantuan studi 3 juta per semester untuk guru yang belum D4 atau belum S1. Ini juga bagian dari usaha dan komitmen Bapak Presiden agar pendidikan kita menjadi pendidikan yang bermutu, karena mutu pendidikan itu diantara yang menentukan adalah kualitas para gurunya, kualitas proses belajar dan mengajar. Itu disampaikan juga oleh Pak Menteri, kita simak tadi beberapa hari yang lalu. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak sama-sama. Pencanangan program revitalisasi atau renovasi pendidikan, renovasi sekolah yang hari ini insya Allah siang nanti akan dicanangkan oleh Bapak Presiden. Sedianya beliau akan hadir di tempat ini, sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya, tapi karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu, acara diselenggarakan di tempat yang lainnya. Tapi insya Allah komitmen Bapak Presiden untuk membangun sekolah-sekolah Indonesia menjadi sekolah-sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana akan terus dilakukan. Khusus untuk SD Negeri 02 dan 03 Lui Batu, insya Allah selain gedungnya akan dibangun, informasi dari Pak Dirjen PDM sudah ada gambarnya. Mungkin kalau gambarnya bisa ditayangkan bagus juga. Gambar before and after begitu.
Gambar sekarang dan gambar yang akan datang akan dibangun menjadi gedung 2 lantai. Kemudian dibantu sarana smart classroom atau kelas cerdas. Insya Allah juga dibantu perpustakaan, dibantu toilet, dan berbagai sarana prasarana yang lainnya. Sekali lagi, ini adalah bagian dari komitmen Bapak Presiden agar pendidikan kita semakin maju, pendidikan kita semakin berkualitas. Maka salah satu yang beliau tekankan adalah pembangunan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan standar pendidikan yang berkualitas. Selain itu juga Bapak Presiden berkomitmen untuk semakin meningkatkan kesejahteraan para guru dan juga meningkatkan kompetensi para guru. Selain beberapa waktu yang lalu Pak Presiden sudah meningkatkan tunjangan guru ASN dan non-ASN, insya Allah hari ini beliau nanti akan meluncurkan program bantuan untuk guru honorer yang insya Allah akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu guru. Yang angkat tangan mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan. Karena nanti yang tahu siapa yang mendapatkan Profesor Nunu, saya pun tidak tahu. Kemudian yang berikutnya insya Allah juga ada bantuan studi 3 juta per semester untuk guru yang belum D4 atau belum S1. Ini juga bagian dari usaha dan komitmen Bapak Presiden agar pendidikan kita menjadi pendidikan yang bermutu, karena mutu pendidikan itu diantara yang menentukan adalah kualitas para gurunya, kualitas proses belajar dan mengajar. Sehingga dengan adanya tunjangan sertifikasi yang sudah ditransfer langsung sejak Maret yang lalu, dan kemudian bantuan untuk guru honorer, para guru setelah meningkat tunjangannya, semangatnya juga meningkat. Jangan hanya tunjangan meningkat, dan yang naik lagi adalah tunggangannya. Jadi kalau tunjangan meningkat, semangatnya harus meningkat. Jangan kreditnya yang meningkat. Nah, yang terakhir tentu saja, nah ini yang nanti kira-kira akan seperti ini nanti sekolahnya. Insya Allah anggarannya sudah tersedia dan mudah-mudahan bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Nah, yang terakhir kepada anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian, pendidikan adalah kunci untuk kita menjadi bangsa yang maju. Pendidikan adalah kunci untuk kita melahirkan generasi emas, generasi hebat Indonesia, generasi yang akan melanjutkan estafeta kepemimpinan bangsa dan negara. Karena itu maka kita semua, tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan, harus berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya dengan segenap kemampuan yang kita miliki agar anak-anak kita dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Belajar tidak hanya di sekolah, tapi anak-anak juga harus belajar di rumah, harus belajar di masyarakat, dan juga harus belajar dari media yang mereka gunakan. Pendidikan akan berhasil kalau 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media, ini saling mendukung satu dengan yang lain sebagai ekosistem yang memungkinkan anak-anak kita ini dapat belajar dengan gembira, belajar dengan penuh cita-cita untuk menggapai masa depan yang gemilang.